Setelah program tol laut, kini pemerintah akan membangun tol udara di Papua untuk menunjang tol laut. Karena penurunan harga dengan adanya tol laut dirasa masih belum menyentuh wilayah pedalaman. Lantas apakah tol udara mampu memangkas disparitas harga antara Papua dengan provinsi lain? Seperti apa mekanisme pembangunan tol udara tersebut? Dan apa saja yang perlu dibenahi dalam membangun tol udara? Langsung saja kita membahasnya bersama Menteri Perhubungan periode 2007-2009 Jusman Shafi'i Jamal dan Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldi Ilham Masita. Dan kami juga terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapus Litbang Transportasi Udara Kemenhub Muhammad Alwi. Selamat malam Pak Jusman, Selamat Pak malam. Zaldi dan juga Pak Alwi. Selamat malam Pak Alwi, bisa mendengar suara saya dengan baik? Selamat malam. Ya, Pak Alwi, saya beri kesempatan ke Pak Alwi terlebih dahulu. Pak Alwi, kita ketahui bahwa sudah ada penerbangan perintis sebetulnya di Papua. Nah, apa yang membedakan antara penerbangan perintis dengan tol udara yang digagas oleh pemerintah? Baik, terima kasih. Pertama-tama selamat malam buat Pak Jusman Shafi'i Jamal. Selamat malam dengan Bapak Yaldin sebagai Ketua Asosiasi Logistik Indonesia. Selamat malam Pak. Selamat malam. Jadi intinya bahwa perbedaan antara perintis dengan kemarin saya mengadakan FGD dengan judul pemilihan pesawat udara dan pembuatan hub and spoke bandar udara untuk penurunan disparitas harga di Papua. Ini adalah intinya bahwa disparitas harga ini kita harus memulai dengan merubah sistem yang ada. Artinya menyempurnakan, bukan merubah secara umum. Dalam hal ini apa? Sekarang ini kayak di Kabupaten Puncak, Jaya tadi, semen saja di sini yang isi satu sak 40 kilo harganya 50.000. Di sana lebih dari 1 juta. Kenapa begitu? Karena transportasi udara baik untuk logistik maupun untuk penumpang itu dihitung per gram. Jadi seumpama dia terbang di sana dengan lama terbang 40 menit dia charter 35 juta. 35 juta ini untuk daya angkut hanya 1 ton gitu lah. Jadi artinya 1.000 dibagi 30 juta bagi 1.000, berapa per kilo. Maka dari ini harus kita robah tentunya dengan memakai pesawat yang cocok, yang pas untuk itu tentunya dibarengin dengan bandar udaranya. Maka dari itu menyambung dari tol laut tentunya harus kita sambung. Untuk Papua ini kan daerahnya lain daripada Pulau Jawa, itu melainkan banyak pegunungan dan sebagainya, lebih efektif dengan transportasi udara. Maka dari itu dengan dirubah daya angkut tadi yang 1 ton jadi minimal 4 ton sampai 10 ton dan sebagainya, tentunya bandar udara itu harus diperpanjang runway-nya dan sebagainya. Maka dari itu tentunya ada 3 hal transportasi udara nanti. Dibikin hub itu artinya sebagai pengumpul. Jadi pengumpul ini antara lain bandar udara seperti contoh di Timika, Merauke, Biak dan lain sebagainya. Intinya itu pesawat udara yang bisa daya angkut seperti Boeing dengan landasan pacu antara lain 2.000 sampai 3.000 dan sebagainya. Setelah itu baru ke sepuknya, ke pengumpannya. Dengan landasan pacu yang saat ini ada 900 bisa dikembangkan jadi 1.600 dan sebagainya, sehingga di situ bisa pemilihan moda tadi tidak lagi hanya 1 ton melainkan bisa minimal 3,5 ton, 4 ton. Jadi artinya harga tadi akan jauh lebih murah daripada yang bandara yang kecil tadi ini sendiri. Maka dari itu nanti tentunya dalam suatu kajian yang ada di dalam pusat Puslitbang Transportasi Udara itu tentunya akan mengkaji hal-hal yang seperti itu. Bagaimana supaya penerbangan itu efektivitas dan sebagainya. Selain itu tentunya pendekatan bandar udara dengan
dermaga ataupun pelabuhan laut itu sendiri, sehingga konektivitas antara tol laut dengan jembatan udara atau tol udara gitu ya, tentunya supaya bisa terkonek. Baik, jadi yang membedakan sehingga, dengan penerbangan perintis adalah adanya konektivitas dengan tol laut begitu Pak Alwi ya? Ya, kalau perintis itu tidak menginovasi dari pesawat yang kecil ke yang besar. Nah, ini diusahakan merubah nanti moda pesawat itu sendiri ke yang lebih besar dengan mengembangkan bandar udara itu sendiri. Baik, Pak Alwi mau konfirmasi, pemerintah mengalokasikan dana sekitar 150 sampai 200 miliar untuk proyek ini. Benar sebesar itu dananya, Pak? Ya, tentunya diprogramkan seperti itu. Pak, apakah cukup Pak hanya segitu, Pak? Ya, bertahap lah tentunya seperti itu. Tadi Bapak baru saja menyebutkan harga satu sak semen di Kabupaten Puncak itu 1 juta. 1.200.000. 1.200.000. Di Tanah Jawa itu hanya 50.000. Ya, ya. Dengan dana 200 miliar untuk proyek sebesar ini. Ya, tentunya kan tadi saya sampaikan itu bertahap ya. Jadi bandar udara yang besar tadi kurang lebih 16 bandar udara itu yang bisa untuk pesawat jenis Boeing 737 itu isi 14 ton gitu ya. Nah, ini tentunya nanti bandar udara yang empuk tadi itu dia ditingkatkan lagi menjadikan suatu hub lagi gitu loh. Jadi nanti yang 16 itu bukan hanya 16, melainkan mungkin sampai 30 gitu. Dan tentunya yang hub ini, yang bandar udara yang 1.400 umpama bisa dikembangkan lagi menjadi 1.600, bisa sejenis ATR 72, bisa ada yang angkut 5 ton, 6 ton dan sebagainya. Kira-kira begitu. Pak, jadi yang satu lagi yang satu lagi yang kecil itu kita besarkan lagi sehingga distribusi merata. Halo? Iya Pak, kami masih mendengar. Yang jadi masalah saat ini tentunya harus ada kerja bersama. Antara lain ya tadi itu logistik itu Bulog, jadi gudang itu tentunya diperbanyak lagi, diperbesar lagi. Yang kedua, yang saat ini di Papua trennya itu charter gitu ya. Dia berangkatnya ngangkut isi, tapi kembalinya kosong. Nah, itu bagaimana menyelesaikannya Pak? Karena kan mengeluarkan biaya juga. Sebenarnya antar sektor kementerian, sebagai contoh, kalau dia angkut ke Wamena. Wamena ini kan daerah dulu penghasil ini sayur mayur, buah-buahan dan sebagainya. Nah, itu lestarikan, itu diperbanyak gitu loh. Sehingga itu bisa diangkut sayur mayur ke daerah yang lain yang membutuhkan gitu loh. Oke, berarti untuk awal artinya pemerintah harus menyediakan subsidi begitu. Apakah sudah sejauh mana pembahasan subsidi ini? Nah, ini yang ke depan ini saya ingin dari subsektor saya tentunya akan berkoordinasi dengan kementerian yang juga gitu ya. Dan juga kita mengembangkan ini juga di mana potensi daerah itu soal pariwisata di daerah Papua ini. Nah, itu kita jual gitu. Jadi tidak hanya satu arah saja. Pulang pergi itu juga dia membawa suatu muatan, baik itu berupa logistik ataupun berupa juga penumpang. Itu kira-kira yang kedua. Ya, ini juga akan melibatkan maskapai ya Pak ya, pastinya ya, dari pihak swasta. Kapan tendernya akan dimulai Pak? Ya, tentunya kalau tender itu kan dari Januari Februari ini yang mulai dilaksanakan. Gitu. Oke, sekarang ini berarti sudah mulai dibuka tendernya? Ya, intinya ya begitu. Pak Alwi, ini satu lagi Pak, ada anggaran pembangunan bandara di daerah Papua sebesar 2,374 triliun rupiah. Lalu juga ada proyek tol udara ini yang juga dialokasikan dana sekitar 150 sampai 200 miliar rupiah. Nah, apakah yang 200 miliar ini dananya diambil dari anggaran tersebut atau dari sumber lain? Saya kira tersendiri itu. Jadi dari mana dananya Pak? Ya, nah ini kan dalam kajian saya ini yang kemarin kita FGD itu ada 4 buku hadir di dalam untuk FGD itu sendiri. Tentunya
Nah, ini kan memberi masukan dalam arti kata kajian ini kepada subsektor kita, ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, gitulah kira-kira. Oke, jadi sumber dananya dari mana Pak? Apakah dari anggaran yang sudah dialokasikan untuk Kementerian Perhubungan atau ada alokasi dana lain dari APBN begitu? Ya tentunya kalau anggaran itu tentu melalui APBN. Mbak Ani. Ya. Oke, ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan kah? Ya ini nanti saya belum menanyakan langsung tentang itu. Karena 2017 ini kan sudah dimulai ya Pak ya proyek tol laut ini dan diharapkan bisa segera begitu. Ya, karena anggaran tahun 2017 ini kan diajukan dalam 2016 gitu, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Pak Alwi, terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan Berita Satu TV. Kami tahu Bapak tengah menunggu penerbangan. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih banyak. Selamat saya mohon malam. maaf waktunya sangat terbatas gitu. Baik, Pak Alwi, terima kasih banyak. Semoga penerbangannya menyenangkan. Salam juga sama selamat malam Pak Alwi. Selamat malam, terima kasih. Baik Pak Jusman, setelah tol laut, sekarang tol udara. Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya lihat, kalau dari penjelasannya Pak Alwi tadi ini kan sebetulnya kelanjutannya. Jadi lebih tepatnya mungkin istilah yang kedua digunakan oleh Pak Alwi tadi yaitu jembatan udara. Jembatan udara. Karena kalau pengertian tol itu adalah menghubungkan antar hub. Jadi kalau ini kelihatannya menghubungkan antara hub dari laut dengan spoke, dengan yang kecil. Dan kalau dilihat gitu, fokus utamanya itu adalah sebenarnya daerah Papua. Jadi artinya menghubungkan semua barang yang ada di pelabuhan akan dibawa didistribusikan ke daerah-daerah terpencil. Nah di sini sebetulnya dengan anggaran 100 miliar kalau menurut hemat saya untuk startup ya itu mungkin kurang cukup karena kan kita sangat kurang ya Pak? Masih kurang karena itu kan seolah-olah kayak jump start ya. Kita mulai suatu project. Nah, kita belum ketemu modelnya. Nah, ketika kita belum ketemu modelnya tidak ada pengusaha yang mau menaruh resiko di situ. Betul. Jadi karena dia tidak bisa menaruh resiko, maka resikonya harus diambil oleh inisiator ya dalam hal ini mungkin Kementerian Perhubungan atau pemerintah. Artinya proyek ini membutuhkan dana besar dan itu harus disediakan oleh pemerintah. Harus disediakan karena ini istilahnya tuh untuk membuat suatu disparitas harga supaya tidak terjadi. Jadi misalnya sekarang tadi dikatakan semen. Nah, kita bisa mengatakan bahwa berapa ton yang akan diangkut. Nah, jadi mungkin dialokasikan untuk mengangkut semen misalnya. Dan itu di situ nanti disediakan berapa miliar. Dan kemudian ketujuan mana bisnis modelnya gitu. mesti dibangun dulu supaya kalau ada bisnis model yang tepat maka swasta baru bisa melakukan suatu analisa risiko. Seberapa menarik investasi di situ. Gitu. Nah, kemudian baru situ dikembangkan secara tahap demi tahap. Berapa besar resiko, misalnya resikonya 100%, itu yang tanggung pemerintah seutuhnya. Misalnya tadi dikatakan waktu dia kembali kosong, itu kasihnya ditanggung oleh pemerintah. Oke, subsidi itu ya. Subsidi. Dan 200 miliar pastinya nggak cukup. Nah, mungkin kata-katanya bukan subsidi, karena kalau subsidi mungkin sekarang tidak diperkenankan lagi istilah itu. Tapi mungkin PSO ya, Public Service Obligation. Jadi suatu pelayanan publik yang diinisiatif oleh pemerintah. Oke, Pak Zaldi, menurut Anda tepatkah Papua dijadikan proyek percontohan untuk tol laut? Saya rasa Papua memang kalau kita lihat di Perpres 12 tahun 2012 kalau salah tentang sistem logistik nasional, memang sistem logistik yang paling pas di provinsi Papua itu lewat udara gitu. Karena memang geografisnya, keterbatasannya, memang dari sistem logistik nasional itu menyatakan bahwa memang yang paling alternatif angkutan barang di Papua adalah angkutan lewat udara gitu. Dan konsep bahwa tol udara ini sebenarnya udah mulai dibahas dari tahun lalu sebagai perpanjangan dari tol laut gitu. Tapi kalau kita belajar dari tol laut yang di Indonesia Timur itu subsidi atau yang diberikan itu karena kurang banyak, jadi nggak nendang gitu Pak. Jadi kayak seperti kita lihat efektivitasnya belum begitu terasa. Jadi awal-awal kayak tol laut begitu subsidi keluar, memang harga beberapa komoditas di beberapa titik-titik di pelabuhan di Indonesia Timur memang sempat ini turun. Tapi begitu subsidi habis naik lagi gitu, Pak. Kembali lagi. Jadi sekarang itu kalau dibilang bahwa tol laut menurunkan harga komoditas di Indonesia Timur itu waktu itu ada subsidi, waktu sekarang udah nggak lagi, udah balik lagi gitu. Artinya
kita butuh solusi yang lebih permanen gitu. Dengan gelontoran dana yang besar Ya, begitu betul, pastinya Pak. kan. Jadi efektivitas subsidi kita kurang bagus karena efektivitas subsidi kita itu diberikan ke pelayaran maskapai penerbangan gitu. Artinya itu sama seperti menggarami air laut gitu, Pak. Jadi sebaiknya subsidi dialihkan Subsidi kemana? itu Kita akan diskusikan itu ya. Iya. Di segmen Boleh, Pak. berikutnya saya harus jeda dulu, ini menarik nih. Jadi harusnya kemana ini Iya. uang itu diarahkan? Kita harus jeda dulu, Pak Jusman. Pemirsa jangan kemana-mana, Hot Ekonomi akan kembali sesaat lagi.